Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, tentunya selamat datang saya ucapkan di channel saya. Adapun channel saya pada hari ini membahas tentang masalah mursalah yang sepertinya bakalan asing atau jarang didengar materi tentang masalah mursalah. Dan pada hari ini atau pada channel saya pada hari ini kita akan membahas lebih dalam atau lebih inti tentang masalah mursalah yang semoga bisa teman-teman pahami dan teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali ialah masalah mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dalam syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Itulah masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Dalam artian teman-teman, masalah mursalah adalah salah satu sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum atau suatu perkara yang tidak memiliki dalil di dalam Al-Quran langsung, hadis, ijma' maupun qiyas. Secara sederhananya, masalah mursalah adalah kemaslahatan umum yang tidak dapat diikat oleh dalil syar'i secara eksplisit tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka daripada itu, adapun pengertian maslahah mursalah secara istilah, maslahah berarti kemaslahatan atau manfaat, sedangkan mursalah berarti yang dibiarkan atau tidak diikat. Maka daripada itu, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nas atau teks syariat tetapi dianggap sesuai dengan tujuan umum syariat atau maqasid al-syariah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk di dalam pembagian maslahah mursalah. Pembagian maslahah mursalah dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria atau aspek tertentu yang menjadi fokus perhatian penelaranan hukum Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan secara singkat, wala talqu biaidikum illa tawaluktu wal ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surah Al-Baqarah 195 telah dijelaskan bahwa berbuat baiklah sesama manusia karena Allah senantiasa menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Baiklah, adapun pembagian maslahah mursalah di sini terdapat dari 5 bagian. Yang pertama yaitu maslahah mursalah individu, yang kedua maslahah mursalah sosial, yang ketiga maslahah mursalah ekonomi, yang keempat maslahah mursalah lingkungan, dan yang terakhir atau yang kelima yakni maslahah mursalah hukum. Baiklah teman-teman, kita memasuki di dalam pembagian yang pertama dari masalah mursalah, yaitu adapun yang pertama yaitu masalah mursalah dari segi individu. Dari segi individu, maslahah mursalah melibatkan kemaslahatan atau manfaat umum yang bersifat pribadi bagi individu atau kelompok tertentu. Contohnya saja seperti kebijakan atau fakta yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan individu, pendidikan atau pekerjaan. Berarti masalah sosial yang termasuk di dalam individu itu termasuk di dalam pembagian maslahah mursalah yang pertama, yaitu sebagai maslahah mursalah dari segi individu. Baiklah, selanjutnya kita memasuki di dalam pembagian yang kedua tentang maslahah mursalah, yakni dari segi sosial. Maslahah mursalah dari segi sosial yaitu mencakup kemaslahatan atau manfaat yang bersifat sosial dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya saja seperti kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial, memperdayakan masyarakat, atau penggulangan kemiskinan. Dan selanjutnya teman-teman, kita memasuki pembagian yang ketiga yaitu dari segi ekonomi.
Maslahah mursalah dari segi ekonomi mencakup kemaslahatan dalam konteks ekonomi seperti kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, atau pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya teman-teman, kita memasuki dalam pembagian yang keempat tentang maslahah mursalah dari segi lingkungan. Dari segi lingkungan berkaitan dengan kemaslahatan atau manfaat yang bersifat lingkungan seperti kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, atau perlindungan ekosistem. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki dalam pembagian yang terakhir, yakni pembagian yang kelima tentang maslahah mursalah dari segi hukum. Dari segi hukum, maslahah mursalah terkait dengan kemaslahatan atau manfaat dalam konteks hukum atau keadilan, seperti kebijakan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan atau keadilan dalam sistem hukum. Itulah tadi teman-teman penjelasan 5 penjelasan dari pembagian maslahah mursalah yang dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki kesimpulan singkat atau penjelasan singkat tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, atau materi tentang masalah mursalah individu. Terdapat penjelasan di dalam banyak dalil, dan di sini kita akan menjelaskan tentang masalah mursalah individu menurut dalil yang kita dapatkan. Di sini terdapat dalil yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syari'atal islamiyata ji'at lijilbi masoliha wa dar'i mafasid wa hadza yasmalu al musolihus sakhisyata iza lam takhalifu nasso wa la tubdi ila mafsadatin akbar. Yang artinya sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan hal ini mencakup juga kemaslahatan individu selama tidak bertentangan dengan nas syar'i dan tidak mengarah pada kerusakan yang lebih besar. Dan teman-teman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, nus'iyah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Itulah teman-teman maslahah mursalah individu menurut dalil hadis atau dalil Al-Quran yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya teman-teman, kita memasuki masalah mursalah sosial menurut dalil-dalil yang sudah kita dapatkan. Tentang dalil masalah mursalah sosial dijelaskan di sini, yang artinya maslahah adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat atas manusia adalah 5. Ada 5. Yang pertama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apa yang tidak mengarah pada 5 hal ini bukanlah maslahah, dan apa yang menunjukkan penjagaan 5 hal ini maka itulah adalah maslahah. Jadi teman-teman, di sini sudah dijelaskan bahwa ada 5 yang harus kita jaga di dalam menjaga syariat Islam. Yang pertama tentunya kita harus menjaga agama. Agama yang kita hendaki, yakni agama Islam, tentulah kita harus jaga dengan menjaga agama. Disitulah kita menguatkan keimanan terhadap diri masing-masing dan mengokohkan keagamaan kita, yaitu agama Islam. Dan selanjutnya menjaga jiwa kita, teman-teman. Jiwa di dalam diri kita haruslah kita jaga, terutamanya terdapat di dalam diri kita, yaitu jiwa kesehatan, yang dimana kita harus menjaga jiwa agar tetap sehat untuk beraktivitas, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan yang pertama, yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu menjaga akal, teman-teman. Akal tentunya harus kita jaga dengan baik. Akal yang kita jaga dengan baik itu kan menjadikan akal yang kita pikirkan untuk masa depan kita. Tentunya kita harus menjaga akal, dan selanjutnya kita harus menjaga keturunan dan harta. Keturunan dan harta haruslah kita jaga dengan baik, terutama terdapat menjaga keturunan. Di dalam keturunan yang kita dapatkan, apabila keturunan itu baik untuk kita, maka haruslah kita jaga. Dan harta pun harus kita jaga agar tidak memecah belahkan agama atau keluarga kita dengan masalah harta ini. Maka daripada itu, di sini dijelaskan teman-teman pentingnya menjaga 5 hal yang kita sudah jelaskan itu untuk menjaga keutuhan atau
kemaslahatan syariat Islam di dalam agama Islam ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan menjelaskan masalah mursalah sosial di dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang sudah kita teliti atau kita letakkan di sini, yang berbunyi wa ma ja'alakum fid dina minal kharaj, yang artinya dan dialah Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. Masalah mursalah segi sosial mencakup kemaslahatan atau manfaat yang bersifat sosial dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya saja seperti kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial, memberdayakan masyarakat atau pengunggulan kemiskinan. Di dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan, surah Al-Hajj ayat 78 dijelaskan teman-teman, di dalam agama Islam tidak ada yang mempersulitkan sesuatu yang mempersulitkan kita di dalam kita menjalankan ketentuan agama Islam. Selanjutnya teman-teman, kita memasuki kajian teori yang ketiga, yaitu tentang masalah mursalah ekonomi yang telah kita ambil dalil, dan sesungguhnya kita akan mengupas dalil yang kita ambil ini. Dan dalil yang pertama yang sudah kita jelaskan yaitu tentang dalil hadis yang artinya masalah adalah menjaga tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat terhadap manusia ada 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Seperti yang dalil selanjutnya tadi, yang sebelumnya tadi teman-teman sudah kita jelaskan juga. Dalil yang tentang masalah mursalah sosial itu tadi dengan masalah mursalah ekonomi sama halnya atau sama berkaitannya dengan pengertian masalah mursalah ekonomi ini tadi. Selanjutnya kita masuki kajian teori yang sebetulnya sudah kita jelaskan dari tadi atau dengan penjelasan pertama tadi, yaitu tentang masalah mursalah ekonomi ini dapat dilihat dalam pendirian lembaga keuangan syariah seperti bank syariah contohnya saja, yang tidak ada pada masa Nabi, namun didirikan karena kebutuhan menjaga mal atau harta dan menghindari riba segala dengan maqasid al-syarif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kita pada hari ini teman-teman. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan atau kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga saja menjadikan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rivaldi Wiranata. Jikalau ada kata-kata atau penyampaian kurang pas atau yang salah di dalam penyampaian materi kita pada hari ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.